Halo guys, selamat malam semuanya dan masih bareng Dava di sini. Semoga kalian sehat selalu dan baik-baik saja. Cerita nyata kali ini yaitu tentang perjalanan kehidupan Genghis Khan, yaitu pimpinan paling barbar yang berhasil mengawali kekuasaan Kekaisaran Mongol. Perjalanan hidupnya tak mudah guys. Saat kecil ia kehilangan ayahnya dan dikhianati oleh sukunya. Istrinya direbut oleh suku lain dan ia pun bertahun-tahun dipenjara di hadapan umum tanpa diberi makan ataupun minum. Namun keyakinan dan tekadnya yang kuat berhasil membuatnya bertahan hingga ia bisa bangkit menyatukan bangsa Mongol. Gimana cerita lengkapnya? Langsung aja guys, pasang headsetnya, jauhi tempat ramai, dengarkan baik-baik dan ini dia cerita The Rise of Genghis Khan. Pada tahun 1192, di sebuah kota kerajaan Tanggut, seorang anak kecil menghampiri seorang pria tua lusuh yang terkurung di dalam penjara. Rupanya pria tua itu bernama Temujin atau yang dikenal sebagai Genghis Khan. Anak itu mengatakan kalau biksu yang dikirim oleh Temujin untuk mencari istrinya telah mati. Apa yang terjadi sebelumnya? Kenapa bisa seorang Genghis Khan terkurung dan terpisah dengan istrinya? Ceritanya bermula di tahun 1172 atau 20 tahun yang lalu. Suatu hari, Temujin yang masih berusia 9 tahun diajak oleh ayahnya yang bernama Esugi untuk pergi ke suku Merkit memilih calon istri. Selain karena sudah menjadi tradisi suku-suku Mongol, ternyata juga karena sang ayah dulu mencuri wanita dari suku Merkit yang sekarang menjadi ibu dari Temujin. Maka dari itu, sebagai upaya penebusan dosa, Temujin diharuskan memilih calon istri dari suku tersebut. Karena perjalanan cukup jauh, Esugi berniat beristirahat satu malam di suku Olkonut yang dipimpin oleh teman baiknya bernama Daisechen. Kedatangan Esugi disambut baik, termasuk Temujin yang langsung disapa oleh Borte yaitu anak perempuan Daisechen. Dalam pertemuan inilah ternyata Temujin merasa tertarik dengan Borte hingga saat malamnya ia meminta kepada ayahnya untuk memilih calon istri dari suku Olkonut saja. Namun Esugi menolaknya karena sudah terlanjur janji kepada suku Merkit, apalagi ini juga demi menjaga ketentraman antar suku. Karena dilarang, Temujin akhirnya hanya meminta agar mengadakan latihan pemilihan calon istri. Keesokan harinya, suku Olkonut pun mengeluarkan semua gadis sukunya. Sebelum melakukan pemilihan, sang ayah menjelaskan mengenai kriteria terbaik yang bisa dilihat dari postur tubuh para calon. Dan ketika waktu pemilihan, saat itulah Temujin memilih Borte sebagai calon istrinya dan mengatakan kepada semua yang hadir kalau ia sudah menentukan siapa yang akan menjadi calon istrinya nanti. Mendengar itu ayahnya tentu saja kaget, namun ia juga tak bisa berbuat apa-apa, apalagi saat Daisechen mengatakan kalau 5 tahun lagi nanti perkawinan mereka akan disiapkan dengan baik. Pada akhirnya sang ayah menyetujui pilihannya karena beranggapan bahwa seorang lelaki harus memilih istrinya sendiri. Pasukan Esugi pun langsung pulang setelah Temujin memberi Borte tulang garpu gagak putih dan berjanji akan kembali 5 tahun lagi. Akan tetapi di tengah perjalanan, mereka dihadapkan dengan cuaca buruk dan petir yang terus menyambar. Mereka langsung berteduh di bawah gunung batu yang besar karena menurut kepercayaan suku Mongol, petir merupakan tanda bahwa dewa mereka yang bernama Tengri sedang murka. Oleh karena itulah, semua orang Mongol pun takut terhadap petir. Setelah cuaca membaik, pasukan Esugi melanjutkan perjalanan guys. Namun mereka kembali menghadapi kendala karena harus melewati suku Tartar yang tengah beristirahat di jalur mereka. Mau tak mau, Esugi harus mengikuti tradisi suku Mongol yang menghormati suku lawan dengan saling memberi makanan untuk menunjukkan kesopanan dan perjanjian tidak ada pertumpahan darah saat beristirahat. Di sana Esugi mendapatkan susu dan ia juga membalasnya dengan susu dan juga daging. Kemudian keduanya saling menghabiskan susu pemberian masing-masing sebelum pasukan Esugi melanjutkan perjalanan. Ketika setengah perjalanan, tiba-tiba Esugi terjatuh dari kudanya karena ternyata susu pemberian tadi sudah diracun. Dalam hembusan nafas terakhirnya, ia melimpahkan tahtanya kepada Temujin dan menasehati agar ia jadi pemimpin yang kuat serta memohon kepada Dewa Tengri untuk meminta pertolongan. Setibanya di desa, jasad Esugi dibawa ke tempat tinggi untuk dimakamkan dengan upacara pemakaman ala suku Mongol. Namun jatuhnya kekuasaan Esugi rupanya disyukuri oleh salah satu bawahannya yang bernama Targutai.
Ia memanfaatkan hal itu untuk mengambil alih kekuasaan, termasuk mengambil paksa semua persediaan domba ternak ataupun kuda milik keluarga Esugi. Ibu Temujin yang geram melihat kelakuannya bersumpah bahwa anaknya akan membalas suatu saat nanti. Ucapan itu membuat Targutai marah dan langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Temujin. Untungnya hukum adat Mongol melarang membunuh anak-anak, jadinya Temujin pun dilepaskan. Namun walau begitu, Targutai menegaskan akan membunuh Temujin saat besar nanti. Setelah Targutai dan para pengikutnya pergi, Temujin disuruh oleh ibunya untuk pergi bersembunyi menyelamatkan diri. Sementara ia akan berada di sana bertahan dengan kedua adiknya. Seorang diri, ia berjalan di tengah cuaca dingin menuju Gunung Keramat karena teringat akan pesan ayahnya untuk meminta tolong kepada Dewa Tengri. Namun karena gunung itu terlalu jauh, Temujin sempat pingsan di tengah jalan dan ditemukan oleh seorang anak lelaki dari suku lain bernama Jamuka. Mereka pun banyak bercerita satu sama lain, termasuk Temujin yang menceritakan tunangannya Borte serta keluarganya yang telah dikhianati. Karena semakin akrab, akhirnya mereka berdua pun sepakat untuk menjadi saudara sedarah dengan simbol saling meminum setetes darah yang dicampurkan ke dalam susu. Di malam itu, Jamuka juga berjanji kalau nanti menjadikan, maka ia akan menjadikan Temujin sebagai wakilnya. Keesokan harinya, Temujin pergi mengembala domba bersama Jamuka dan tanpa diduga, Targutai lewat ke arah mereka. Jamuka pun segera menyuruhnya untuk kabur, tetapi sayang ia tetap tertangkap dan langsung dibawa ke pemukiman. Ia menjadi tawanan dengan leher dipasung dan setiap harinya ia disuruh bekerja dan diberi makan oleh seorang kakek tua agar cepat tumbuh dewasa. Setiap minggunya, Targutai memeriksa tinggi badan Temujin karena sudah tak sabar ingin membunuhnya. Namun untungnya saat itu Temujin belum cukup memenuhi kriteria yang bisa dikatakan dewasa, hingga Targutai pun marah dan menyuruh si kakek untuk lebih giat lagi memberi makan. Keberuntungan tidak sampai di situ saja karena tiba-tiba turun hujan deras beserta petir, hingga membuat Targutai dan anak buahnya cepat-cepat berlindung dan lupa mengikat kembali Temujin. Saat itulah Temujin memanfaatkan kesempatan untuk kabur dan berlari ke Gunung Keramat karena itulah satu-satunya tempat yang ia pikirkan. Hari demi hari, bulan dan tahun Temujin lalui seorang diri hidup berlindung di gunung dan makan dengan cara berburu serigala. Setiap harinya ia yang kini sudah dewasa selalu memikirkan mengenai cara membalaskan dendamnya kepada Targutai. Namun sebelum itu ia harus menepati janjinya dulu untuk menemui tunangannya Borte. Dengan sedikit harapan, ia mencoba datang kembali ke suku Alkonud. Dan untung saja Borte selama ini masih setia menunggunya. Mereka berdua pun pergi ke tempat ibu Temujin untuk meresmikan hubungan. Borte membawa mantel bulu musang sebagai mas kawin dari sukunya yang kemudian ditukarkan dengan kalung sebagai syarat pernikahan mereka. Setelah resmi menjadi pasangan suami istri, mereka berdua pun berjalan-jalan ke tempat sepi ya untuk bercinta guys. Sementara itu, ibu Temujin tiba-tiba didatangi oleh pasukan berkuda. Mereka ini adalah suku Merkit yang ingin menculik Borte sebagai balas dendam karena Esugi dulu tak menepati janjinya. Dengan barbarnya, pasukan Merkit membakar rumah ibu Temujin dan juga rumah adiknya. Saat pagi hari, Temujin dan istrinya berhasil ditemukan yang tak jauh dari pemukiman. Mereka berdua berusaha menyelamatkan diri dan terjadilah kejar-kejaran. Melihat keadaan suaminya terkena panah, akhirnya Borte memilih untuk menyerahkan dirinya dengan mencambuk kuda Temujin agar membawanya kembali ke rumah ibunya. Beberapa hari kemudian, setelah lukanya sembuh, Temujin datang ke pemukiman Jamuka dan Jamuka pun sangat senang apalagi saat diberi hadiah mantel musang. Ternyata Jamuka juga sudah mendengar kabar mengenai penculikan Borte, namun ia menyarankan agar Temujin mencari istri lain saja, mengingat orang Mongol tidak pernah berperang karena seorang wanita. Di sini Temujin tetap kekeh kalau dirinya sudah membawa beberapa orang yang siap berperang. Melihat keseriusan saudaranya, Jamuka pun akhirnya bersedia membantu asal Temujin mau menunggu beberapa bulan supaya penyerangan itu tidak terkesan karena seorang wanita. Karena memang butuh pasukan tambahan dan gak ada pilihan lain, ia pun setuju untuk menunggu waktu yang tepat.
Beberapa bulan kemudian, akhirnya tiba waktunya penyerangan. Jamuka beserta Temujin pergi ke daerah suku Merkit dan ketika sampai di area bebatuan, mereka pun diserang secara mendadak dari berbagai arah. Peperangan pun terjadi begitu sengit dan hampir saja Jamuka terbunuh dalam perang itu. Beruntung Temujin segera memberikan bantuan hingga Jamuka bisa selamat dan melanjutkan perangnya kembali. Temujin sendiri pergi ke pemukiman Merkit untuk mencari istrinya. Namun sebelum itu ia kembali harus melawan beberapa penjaga yang ada. Dengan ketangguhan dan juga kecepatannya dalam bertarung, Temujin dengan mudahnya mengalahkan beberapa penjaga yang ada di sana. Sampai pada akhirnya ia pun menemukan Borte yang tengah hamil di salah satu rumah. Tak lama kemudian Jamuka menyusulnya dan sangat senang ketika melihat saudaranya bertemu kembali dengan istrinya. Malamnya mereka pun merayakan kemenangan tersebut sambil minum-minum di depan api unggun. Di sini Temujin mengucapkan terima kasih karena sudah mau membantunya menyelamatkan istrinya. Jamuka kemudian mengatakan kalau mulai sekarang Temujin akan menjadi wakilnya. Namun Temujin menolak dengan halus kalau ia tak terbiasa menjadi bawahan dan ingin kembali ke pemukimannya. Di malam itu mereka semua membagi barang jarahan, di mana Jamuka mengambil semua bagian untuk dirinya sendiri, sementara Temujin hanya mengambil 1/10 saja dan sisanya ia bagikan secara merata kepada setiap pasukannya. Tak lupa ia juga memberikan bagian adil kepada keluarga pasukan yang ditinggal mati. Pembagian itu tentu saja membuat Temujin senang, tetapi adik Jamuka yang bernama Taichar justru menganggapnya sebagai pemimpin yang bodoh. Sebagai saudara, Jamuka hanya menjawab kalau suatu saat nanti Temujin juga akan mengambil seluruh harta jarahan untuk dirinya sendiri. Saat pagi hari, Jamuka mendapat laporan dari adiknya Taichar kalau kedua orang kepercayaannya kini ikut pergi bersama Temujin. Setelah dikejar dan diajak kembali, mereka berdua menolak dengan alasan kalau Temujin adalah pemimpin yang adil dan peduli terhadap pasukannya. Merasa kakaknya dihina, Taichar menjadi emosi dan meminta kembali kuda yang diberikan. Dan lagi-lagi mereka menolak sampai akhirnya Temujin mengatakan kalau orang Mongol berhak memilih siapa yang menjadi pemimpinnya. Tanpa sadar, ucapan Temujin menjadi awal mula permusuhan kedua saudara itu. Hal ini dibuktikan dengan Taichar yang berusaha mencuri kuda milik pasukan Temujin. Namun, ia berhasil dikejar dan dipanah sampai terjungkal dari kudanya. Ketika mengetahui bahwa si pencuri yang mati itu adalah Taichar, Temujin merasa akan ada peperangan karena sudah pasti Jamuka tidak akan terima. Garta yang merasa memanah Taichar pun merelakan kepalanya untuk dibawa kepada Jamuka demi menghindari peperangan. Namun tentu saja hal ini menjadi dilema karena Gartai juga melakukan hal itu demi menyelamatkan harta mereka. Belum lagi, Borte juga mengingatkan kalau Temujin adalah seorang pemimpin yang dipercaya dengan keadilannya dan juga kepeduliannya. Akhirnya diputuskanlah guys, kalau semuanya akan pergi ke tempat lain untuk menghindari peperangan. Memanasnya hubungan antara Jamuka dan Temujin dimanfaatkan oleh Targutai dengan mengajak Jamuka bekerja sama. Targutai menyadari kalau saat ini suku terkuat di Mongol hanya Jamuka dan Temujin. Jadi dengan menggabungkan pasukan, ia yakin bisa menangkap Temujin dengan mudah. Kedua suku itu pun bergabung dan segera membariskan pasukannya untuk mengejar Temujin. Mengetahui kalah jumlah, Temujin mengutus beberapa anak buahnya untuk membawa pergi para perempuan dan anak-anak. Sementara dirinya akan menahan dengan memanfaatkan lembah yang ada. Saat itu, semua orang melakukan perpisahan termasuk juga Temujin dengan anak dan istrinya. Borte memberikan kembali tulang garpu gagak putih yang ia simpan sedari kecil dan meminta agar suaminya tidak melupakannya. Setelah para perempuan dan anak-anak pergi, Temujin bersiap dengan seluruh pasukannya walaupun kenyataannya mereka harus melawan jumlah pasukan musuh yang 10 kali lipat lebih banyak. Setelah berhadap-hadapan, tanpa menunggu lama, Jamuka langsung memerintahkan pasukannya untuk menyerang.
Dengan sekuat tenaga, pasukan Temujin bertahan walaupun satu persatu dari mereka harus tumbang karena serangan barbar dari musuh yang sangat banyak. Sekuat apapun dan sepintar apapun bertahan, lambat laun pasukan Temujin habis sampai pada akhirnya tinggal Temujin lah yang bertahan. Keberhasilan Jamuka menangkap Temujin membuat Targutai meminta agar Temujin diberikan kepada sukunya. Tetapi di sini Jamuka menolak karena masih ingin membuat Temujin memohon padanya. Jamuka ingin Temujin berhutang nyawa padanya sehingga Temujin bisa dimasukkan ke dalam sukunya. Tetapi Temujin menolak untuk memohon ampun dan membuat Jamuka tak lagi menganggapnya saudara. Oleh karena itu, Temujin pun dijual sebagai budak dan dibawa dalam perjalanan yang sangat jauh hingga sampai ke perbatasan Tanggut. Ia berhasil menarik perhatian seorang jenderal kerajaan Tanggut untuk membelinya. Akan tetapi, biksu yang mendampingi jenderal yang sepertinya bisa melihat masa depan memperingatkan bahwa Temujin akan membawa petaka bagi kerajaan Tanggut dengan membawa serangan orang-orang Mongol. Jenderal yang percaya akan hal itu langsung membelinya dan berniat hanya akan mengurungnya sampai mati. Bulan demi bulan, Temujin bertahan dalam kurungan yang berada di tengah-tengah keramaian. Dalam penjaranya ditulis kalau inilah orang Mongol yang akan menghancurkan kota Tanggut. Banyak dari warga mengolok-olok Temujin yang kini keadaannya semakin lemah karena terus-terusan dibiarkan terpanggang dan kelaparan. Ia hanya makan dengan berusaha menangkap burung yang ia pancing dengan kulit-kulitnya yang terkelupas. Serta untuk minumnya ia hanya menunggu hujan turun. Suatu hari, biksu yang melihat keteguhan Temujin datang untuk meminta maaf atas perilaku warganya. Ia memohon agar tidak menyentuh biaranya jika suatu saat Temujin menjadi penguasa Tanggut. Temujin pun berusaha mempercayai sang biksu dengan memberinya tulang garpu gagak putih agar diberikan kepada pedagang dari bangsa Mongol yang kemudian nantinya disampaikan ke sukunya. Namun saat ia mencari pedagang dari Mongol, si biksu malah mendapat informasi kalau pedagang Mongol sangat jarang dan tak pasti kapan akan datang. Karena tidak ada pilihan lain dan demi keselamatan biaranya, akhirnya si biksu pun pergi sendirian melalui panas yang terik dan gurun yang tandus. Ia pun rela berjalan sangat jauh karena percaya bahwa Temujin akan memegang janjinya. Namun sayangnya, ia tak berhasil sampai ke pemukiman bangsa Mongol dan tewas di tengah perjalanan akibat dehidrasi dan kelelahan. Beruntungnya, jasad biksu itu ditemukan oleh Borte dan anaknya Juci yang kini sudah besar. Tak lama kemudian datang rombongan pedagang yang membantu mengkremasi jasad sang biksu dan setelahnya Borte memohon agar dirinya bisa ikut bersama mereka. Beberapa hari kemudian sampailah Borte di Tanggut. Saat itu ia datang menemui Temujin sekaligus memperlihatkan baju pengantinnya yang menandakan ia sudah menikah dengan warga Tanggut. Temujin melihat hal itu sudah sadar kalau apa yang dilakukan istrinya ini demi bisa menyelamatkannya. Dan benar saja, beberapa tahun kemudian Borte datang untuk memberi uang sogokan kepada para penjaga. Bahkan ia juga memberikan kalung pemberian ibu Temujin sebagai biaya tambahan agar para penjaga memberikan kunci tahanan. Setelah berhasil menyuap kedua penjaga, Borte melemparkan kunci pada Temujin yang kemudian mereka kabur bersama untuk kembali ke daerah Mongol. Dalam perjalanan ini, Temujin bertemu dengan Juci yang merupakan anak kandungnya dan Mongen anak si pedagang. Walau begitu, Temujin tetap menerima Mongen sebagai anaknya sendiri dan mereka pun pergi bersama-sama menuju Mongol. Beberapa minggu kemudian, ketika sampai di daerah Mongol, Temujin sangat senang ketika melihat kembali tanah kelahirannya. Ia mengajarkan Mongen beberapa bahasa Mongol dan juga sudah menyiapkan nama terbaik untuk anak yang saat ini sedang dikandung Borte. Karena rupanya guys, dalam perjalanan sebelumnya Temujin juga mengambil kesempatan untuk meniduri istrinya. Saat berduaan inilah Temujin mengetahui dari istrinya kalau saat ini Mongol hanya kumpulan suku-suku pencuri. Bahkan mereka berani melakukan kekerasan kepada anak-anak ataupun wanita. Mendengar itu guys, Temujin sangat kecewa karena bangsa Mongol sendiri seharusnya selalu menjunjung adat dan aturan-aturannya. Akhirnya walaupun harus berpisah lagi dengan istrinya, Temujin kembali pergi dengan misi untuk mempersatukan kembali bangsa Mongol dan aturan-aturannya.
Temujin pergi ke Gunung Keramat untuk berdoa pada Dewa Tengri demi keberhasilan rencananya. Dalam doanya ini, Temujin menyebutkan 4 hukum utama bangsa Mongol. Dalam doanya, Temujin menyebutkan 4 hukum utama bangsa Mongol yang diantaranya larangan membunuh perempuan dan anak-anak, melawan musuh sampai titik darah penghabisan, tidak boleh melupakan hutang, dan tidak boleh mengkhianati Khan. Temujin bertekad akan menegakkan hukum itu walaupun harus membunuh setengah dari bangsa Mongol. Beberapa tahun kemudian, tepat di tahun 1196, Temujin berhasil menyatukan beberapa suku Mongol yang sepaham dengan tujuan dan aturan-aturannya. Sementara kebanyakan sisanya bergabung dengan Jamuka yang selalu bertentangan dengan pahamnya. Hingga pada akhirnya inilah pertempuran terakhir antara Temujin dan Jamuka untuk menentukan siapakah yang pantas memimpin seluruh bangsa Mongol. Walau kalah jumlah, Temujin sudah menyiapkan strateginya sendiri. Ia kemudian memerintahkan pemanah terbaiknya untuk memberikan isyarat agar peperangan segera dimulai. Pasukan khususnya dikerahkan lebih dulu untuk menghadapi serangan pertama. Temujin yakin walaupun kalah jumlah, pasukan terbaiknya ini bisa mengalahkan banyak musuh. Dan benar saja guys, pertempuran pertama ini kebanyakan korbannya dari pasukan Jamuka. Setelah tinggal beberapa orang, mereka kemudian mundur dan semuanya pun langsung mengejar. Ternyata semua itu hanya pengalihan karena setelahnya pemanah terbaik yang bersembunyi di garis depan muncul untuk segera memanah setiap pasukan Jamuka yang datang, termasuk pasukan khusus Temujin. Jamuka yang sadar kalah strategi segera mengerahkan semua pasukannya untuk maju. Dan Temujin pun tak pernah gentar untuk segera memerintahkan seluruh pasukannya menyerang. Saat itulah guys, langit menjadi gelap dan petir terus menyambar. Hal itu membuat pasukan Jamuka berpencar karena takut akan petir. Namun pasukan Temujin tetap berada pada posisinya, hingga mereka pun berhasil menghabisi pasukan Jamuka. Peperangan itu pun dengan mudah dimenangkan oleh Temujin. Saat selesai, 2 orang bawahan Targutai melaporkan kalau Targutai mereka bunuh karena mencoba melarikan diri. Namun bukannya diterima guys, kedua orang itu malah dibunuh karena melanggar aturan mengkhianati Khannya sendiri. Semua tawanan yang menyerah dibariskan dan diangkat menjadi prajurit Temujin kecuali kakek tua yang dulu pernah memberi makan. Si kakek itu diberikan 100 ekor kuda dan diangkat sebagai penasehatnya. Malamnya, Temujin dan Jamuka bertemu. Ia menyatakan kekalahannya dan Temujin yang masih menganggap saudara mengampuninya. Sayangnya, Jamuka menolak bergabung dan ia sudah siap jika harus dibunuh. Walau begitu guys, ternyata Temujin tak membunuhnya. Jamuka hanya diasingkan dan dibiarkan pergi begitu saja. Setelah itu di tahun 1206, Temujin dikenal sebagai Genghis Khan atau pimpinan agung bangsa Mongol. Ia kemudian berperang kembali dan berhasil menghancurkan kerajaan Tungus kuno kecuali biara yang tidak ia hancurkan karena janjinya dahulu. Selanjutnya, pemerintahan Genghis Khan pun dimulai. Hikmah yang dapat dipetik dari film ini adalah seorang pemimpin baik tak pernah tercipta begitu saja tanpa adanya cobaan yang berat. Untuk mencapai kebijaksanaannya, ia pasti telah melewati berbagai ujian kehidupan yang membuatnya mau tak mau harus menjadi lebih kuat dan cerdik dalam menyiasati keadaan. Walau Temujin mendapatkan gelar Khan dari ayahnya, ia tak pernah hidup penuh dengan kenikmatan dan malah harus hidup dalam pelarian. Tetapi ia kuat bertahan dan tak pasrah dengan kehidupan. Ia terus memantaskan diri hingga akhirnya berhasil menjadi sosok Genghis Khan yang sangat dikenal dalam sejarah Kekaisaran Mongol. Semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian dan bisa sedikit menambah wawasan untuk kalian. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.